pagi. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat pagi. Salam budaya. Terima kasih. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, Bra, silakan berdoa. Tangan di atas kepala ditundukkan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelum Pak Guru mulai pembelajaran, Pak Guru absen dulu ya. Presensi kehadirannya kita cek dulu. Muhammad Zidan Akbar, Nafla Syakira, Naufal Zaki, Oksendra, Hadir, Pak. Pangkal, Hadir. Rafa Wahyu, Hadir. Rafael, Risma, Rizky Aulia, Sherilia Putri, Siva Ridotul, Unggul Wisandaru, Yohana Margareta, Zafira, Zaskia, Jul Fadlian, Nirina Wibowo, Yasmin, Galuh, ya hadir semua. Alhamdulillah hari ini kalian dapat mengikuti pembelajaran semua. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, suatu nikmat yang luar biasa. Ya, mari kita bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya Pak Guru mohon berdiri. Sudah siap? Siap ya? Nyanyi dengan khidmat, dengan penuh semangat, namun tetap menjiwai. Di sanalah
silakan duduk kembali. Nah, dengan lagu Indonesia Raya ini semoga menambah jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme kita, rasa cinta tanah air ya. Oke, anak-anakku. Sekarang kalian sudah siap belajar? Sudah. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Sarapannya lauk apa? Ayam, nasi goreng, apalagi? Gorengan, macam-macam ya. Galuh lauk apa galuh? Bubur ya. Semua sarapan itu bergizi dan sehat. Ya, bergizi dan sehat. Dan sarapan itu penting untuk mengawali aktivitas sekolah kalian karena sumber energi pertama adalah sarapan pagi. Ketika tadi berangkat sekolah pamit sama bapak ibu apa tidak? Pamit sama ayah ibu ya. Diberi uang saku? Alhamdulillah ya. Ada pesan nggak dari ayah ibu kamu tadi? Ada. Apa pesannya? Coba Naflah, pesannya apa? Ya, hati-hati di jalan. Aulia, semangat belajar luar biasa. Ada lagi Unggul, jangan minum es ya karena musim hujan, musim seperti ini ya. Apalagi dipesani apa sama orang tua tadi? Apa? Jangan makan sembarangan iya karena jajan sekarang berbahaya ya, banyak yang tidak sehat ya. Itu semua tanda kasih sayang orang tuamu kepadamu ketika kamu akan pergi menuntut ilmu ya. Sekarang udah siap belajar semuanya? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru ingin mengingatkan pada kalian bahwa ketika kalian belajar, ketika menemukan kesulitan, ya, jangan anggap kesulitan itu sebuah masalah besar. Nah, artinya apa? Ketika kalian menemukan masalah, anggap itu sebagai tantangan yang harus kita selesaikan. Kalau kita berpikir masalah itu sulit, maka kita tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Setuju? Ya, tapi kalau kita menganggap masalah itu adalah tantangan yang harus kita lalui, tantangan yang harus kita kerjakan, maka masalah itu akan dapat kita selesaikan dengan baik. Semangat ya belajar hari ini ya. Ya, harus semangat belajar. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang rasio dan penerapannya. Nah, sebelumnya pembelajaran terdahulu kita sudah belajar konsep dasar rasio. Udah ya? Ya, konsep dasar rasio pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan belajar menerapkannya. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Hari ini setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian akan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan rasio setelah dilakukan identifikasi dan analisis dengan benar. Ada yang mau ditanyakan tujuannya? Jelas? Jelas. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Pak Guru punya video dulu supaya kita semakin semangat untuk belajar. Pak Guru punya video. Nah, di sini semuanya kami mohon berdiri. Yo, silakan semuanya berdiri. Kita berdiri. Sudah siap? Tirukan apa yang ada di video. Ini sudah viral. Pak Guru kira kalian sudah hafal semua. Siap? Oke. Gerak-gerak semuanya. Gerak semua. Yo. Yo, gerak semua. Yo. 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 Ambil bersuara. Yo. Oh. Yo. Ambil bersuara. Yo, lagi bersuara
suara, yo. Ayo suara. Yo, suara. Mana suaranya? Tepuk tangan. Yo, yang semangat semuanya. Yo, coba Pak Guru bangkitkan semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, harus semangat hari ini belajarnya supaya apa? Kalian lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Kemudian sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Ya. Kita akan belajar apa tadi? Iya, penerapan rasio. Sebelumnya Pak Guru tanya dulu, pernahkah kalian menjumpai penerapan rasio dalam kehidupan sehari-hari? Pernah ya? Coba sebutkan. Ayo, siapa yang berani? Sheryl. Rasio meja terhadap kursi. Ya, rasio meja terhadap kursi. Haris. Rasio banyak ayam terhadap bebek. Ya, rasio banyak ayam terhadap bebek. Pangkal. Rasio murid 6C dan 6B. Ya, rasio murid 6C dan 6B. Ya, Oksen. Rasio terhadap lemari dan kasur. Rasio Lemari dan kasur. di rumah ya, rasio jumlah lemari dan kasur di rumah. Unggul. Pulpen sama buku. Ya, rasio jumlah pulpen dan buku. Oke, itu semua contoh penerapan rasio. Contoh konsep rasio yang ada di lingkungan sekitar kita ya, baik di sekolah maupun di rumah. Terus Pak Guru punya video yang berkaitan dengan materi hari ini. Silahkan amati terlebih dahulu sambil kita mengingat pembelajaran yang pembelajaran sebelumnya. Masih sama tentang rasio, cuma ini kita mendalami lagi. Rasio. Kesamaan rasio dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi rasio dengan bilangan tertentu. Contoh, rasio apa yang nilainya sama dengan 4:6? Kita bisa mengalihkan rasio tersebut dengan bilangan tertentu. Misalnya, bilangan 3. 4 dikali 3 hasilnya 12. 6 dikali 3 hasilnya 18. Sehingga rasio 4:6 nilainya sama dengan 12:18. Kita juga bisa membagi rasio tersebut dengan bilangan tertentu. Misalnya bilangan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga rasio 4:6 nilainya juga sama dengan 2:3. Dalam kehidupan sehari-hari, kesamaan rasio ini sering kita gunakan. Misalnya, untuk membuat 1 gelas jus, kita butuh 2 buah jeruk. Lalu, berapa jeruk yang dibutuhkan untuk membuat 2 gelas jus? Supaya dari 1 gelas bisa jadi 2 gelas, kita perlu mengalihkannya dengan bilangan 2. Artinya, 2 buah jeruk juga kita kalikan dengan bilangan 2. Hasilnya adalah 4 buah jeruk. Jadi, untuk membuat 2 gelas jus dibutuhkan 4 buah jeruk. Dapat disimpulkan juga bahwa rasio 1:2 nilainya sama dengan 2:4. Selanjutnya, kita akan belajar tentang rasio satuan. Apa itu?
rasio satuan adalah rasio di mana salah satu bilangannya adalah 1. Contohnya 1:50 atau 100:1. Dalam kehidupan sehari-hari, rasio satuan dapat dipakai untuk mengetahui harga satuan dari suatu barang. Contohnya, jika harga 5 pensil adalah 10.000, maka berapa harga 1 pensil? Nah, untuk mencari harga 1 pensil, kita bisa mencari rasio satuan. Kita bandingkan harga pensil dan jumlah pensil, yaitu 10.000 banding 5. Untuk mencari harga 1 pensil, kita perlu membaginya dengan bilangan 5. 10.000 dibagi 5 hasilnya 2.000. Jadi, harga 1 pensil adalah Rp2.000. Selain itu, rasio satuan juga dipakai untuk menyatakan kecepatan kendaraan, kepadatan penduduk, atau nilai tukar mata uang. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana rasio diterapkan dalam berbagai situasi. Pertama, ada yang namanya rasio bagian terhadap bagian. Ini artinya kita membandingkan satu bagian dengan bagian lainnya. Contohnya, di sebuah kebun binatang terdapat 12 ekor rusa, 8 ekor zebra, dan 4 ekor jerapah. Bagaimana rasio jumlah rusa terhadap zebra dan rusa terhadap jerapah? Dari tabel ini dapat diketahui bahwa rasio rusa terhadap zebra adalah 12:8 dan bisa disederhanakan dengan membaginya dengan bilangan 4 menjadi 3:2. Sementara rasio rusa terhadap jerapah adalah 12:4 dan bisa disederhanakan dengan membaginya dengan bilangan 4 menjadi 3:1. Kedua adalah rasio bagian terhadap keseluruhan. Pada rasio bagian terhadap keseluruhan, kita membandingkan satu bagian dengan jumlah keseluruhan. Masih dari contoh yang sama. Dalam kebun binatang, ada 12 rusa, 8 zebra, dan 4 jerapah. Maka berapa rasio masing-masing hewan terhadap keseluruhannya? Diketahui jumlah seluruh hewan adalah 12 tambah 8 tambah 4 sama dengan 24 hewan. Jadi, rasio rusa terhadap seluruh hewan adalah 12:24. Disederhanakan menjadi 3:6. Rasio zebra terhadap seluruh hewan adalah 8:24. Disederhanakan menjadi 2:6. Rasio jerapah terhadap seluruh hewan adalah 4:24. Disederhanakan menjadi 1:6. Terakhir, rasio juga bisa kita gunakan pada durasi waktu. Misalnya, Tanti belajar selama 30 menit dan bermain selama 60 menit. Maka, kita bisa membandingkan durasi belajar dengan durasi bermain Tanti. Rasio durasi belajar terhadap durasi bermain adalah 30:60. Rasio ini bisa kita sederhanakan menjadi 1:2. Artinya, durasi bermain Tanti 2 kali lebih lama dari durasi belajar. Perlu diingat, sebelum membandingkan waktu, pastikan satuannya sama ya. Kita tidak bisa membandingkan 2 jam dengan 30 menit secara langsung. Harus disamakan dulu satuannya, misalnya jadi menit. Wah, kita sudah belajar banyak ya tentang rasio, mulai dari pengertian rasio, kesamaan rasio, rasio satuan, sampai penerapan rasio. Lalu, kenapa kita perlu belajar rasio? Rasio bermanfaat karena konsep ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyesuaikan resep masakan, membaca peta, membandingkan harga, serta memahami data dan informasi yang disajikan dalam bentuk perbandingan. Rasio juga berguna dalam berbagai profesi seperti arsitek, desainer grafis, laboran, teknisi, sampai akuntan. Dengan memahami rasio, kita bisa mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis,
dan praktis yang penting untuk kehidupan nyata. Cukup ya, cukup sampai itu. Coba Pak Guru sekarang tanya, dari video tadi kita ulang lagi, apa pengertian rasio? Rasio itu apa? Ya, Sheryl sama Haris langsung. Rasio perbandingan antara dua besaran. Haris, betul? Betul. Apa tadi? Perbandingan dua besaran. Ya, rasio adalah perbandingan antara dua besaran. Terus dari video tadi ada beberapa penerapannya ya, termasuk dari kesamaan rasio, rasio satuan, rasio terhadap durasi waktu ya. Kalau misalnya kelas ini siswa laki-lakinya ada 8, siswa perempuannya ada 12, berarti rasionya adalah 8:12. Nah, kemudian apabila dibuat rasio yang lebih sederhana, berapa itu? Siapa yang bisa jawab? Yo, 8 dan 12. Rasio paling sederhana. Yo, Yasmin. 2:3. Betul ya? Iya, karena dibagi berapa? Dibagi 4, dibagi dengan FPB. Jadi ketemu rasio 2:3. Lagi dari video tadi, kalau ibu membuat 1 gelas teh menggunakan 2 sendok gula, membuat 1 gelas teh dengan 2 sendok gula. Bagaimana kalau ibu mau membuat 10 gelas teh? Berapa gula yang dibutuhkan? Siapa mau jawab? Ayo jawab. Ya, Aulia. 20 sendok. Iya. 20 sendok, betul? Betul. Kenapa 20 sendok? Karena tiap gelas butuh 2 sendok. Jadi untuk 10 gelas 20 sendok. Itu ya, itu namanya kesamaan rasio dan rasio satuan. Kemudian tadi ada rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Paham? Paham. Contohnya tadi laki-lakinya 8, perempuannya 12. Jumlahnya berapa? 20. Rasio laki-laki terhadap perempuan kan tadi 8:12. Itu bagian terhadap bagian. Kalau jumlah siswa perempuan dan seluruh siswa berarti? Iya, 12:20. Itu namanya rasio bagian terhadap keseluruhan. Sampai sini paham? Paham semua ya? Ya, ini mengulang pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita tinggal menerapkannya. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Nah, ini sudah duduk berkelompok sesuai jenis kelamin, heterogen kelompoknya, campur, ada laki-laki perempuan. Kemudian berdasarkan asesmen awal juga sudah dibagi berdasarkan asesmen awal ya, kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Kemudian kalian nanti akan bekerja dalam kelompok ya. Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Nah, sudah siap? Nah. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yo, tulis nama anggota kelompoknya. Kalau sudah menulis nama anggota kelompok, kemudian kalian tentukan nama kelompoknya. Sudah ya? Sudah ya? Nah, ini kelompok apa? Ya, kelompok Patimura. Kelompoknya nama pahlawan. Ini kelompok apa? Diponegoro. Ini kelompok apa? Ahmad Yani. Ini kelompok apa? R.A. Kartini. Ini kelompok apa? Jenderal Sudirman. Kalau sudah, Pak Guru minta kalian menentukan ketua kelompoknya. Silakan ditentukan ketua kelompoknya dan dibagi tugasnya. Nanti siapa yang nulis, siapa yang maju presentasi, gitu ya. Ya.
Sudah? Cukup? Ya, sudah ya. Tahu ketuanya siapa-siapa ya? Sudah? Ya. Nah, sekarang dari LKPD itu dicermati coba. Sekarang kita bimbing kalian untuk mengerjakan LKPD. Perhatikan LKPD itu. Untuk nomor 1 itu kalian harus mengidentifikasi permasalahan di sekitar kalian, permasalahan kontekstual di lingkungan rumah, ya, yang berkaitan dengan penerapan rasio. Ya, berarti masalah nyata yang berkaitan dengan rasio. Paham? Paham. Terus yang nomor 2 itu nanti contoh penyelesaiannya. Berarti bagaimana penyelesaiannya? Berarti nomor 1 itu masalahnya apa, nanti nomor 2 penyelesaiannya. Paham? Kemudian yang nomor 3 itu contoh masalah kontekstual di rumahnya Pak Guru itu. Nah, ceritanya di rumahnya Pak Guru di sebelah timur rumah Pak Guru itu ada pengusaha konveksi, tahu ya? Ya benar, itu ada konveksi, Pak Guru gak ngarang. Ada pengusaha konveksi dan setiap hari pasti menghasilkan celana pendek. Nah, dari satu gulung kain kurang lebih panjangnya 45 meter, satu gulung itu bisa menghasilkan 90 potong celana pendek. Nah, di situ ada pertanyaan. Jika dalam satu hari celana yang dihasilkan 360 potong, berapa meter kain yang dibutuhkan? Gitu ya. Itu contoh masalah kontekstualnya Pak Guru. Nah, kalian tugasnya mencari masalah kontekstual di lingkungan rumah kamu. Dari 4 anak, tentukan 1 saja. Misalnya, kan punya masalah. Tentukan 1 untuk ditulis di situ. Paham? Oke, silakan bekerja. Kita sepakati penyelesaian LKPD berapa menit? Oh, terlalu lama. 10 menit ya, 10 menit. Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya. Pak Guru keliling ya dari 5 kelompok ini. Kelompok Patimura sudah mulai menulis, sudah diskusi belum? Sudah menemukan 1 masalah? Sudah. Kelompok hari apa ini? Iya, Diponegoro. Kelompok Diponegoro sudah diskusi? Sudah menemukan masalah? Sudah. Oke, tulis ya, dituliskan. Ini kelompok Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani. Sudah diskusi? Nah, sudah nemu masalahnya? Nah, selanjutnya kelompok RA Kartini. Sudah diskusi? Nah, sudah nemu masalahnya? Sudah, silakan ditulis. Kemudian dipecahkan. Kemudian kelompok Jenderal Sudirman. Sudah diskusikan? Ya, sudah nemu kelompoknya, nemu permasalahannya. Sudah, ya. Ingat ya, masalah yang dituliskan itu yang benar-benar ada di lingkungan kalian. Ya, masalah yang kontekstual. Masalah nyata yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Seperti punya Pak Guru tadi. Nah, punya Pak Guru kan tetangga Pak Guru ada yang punya usaha konveksi. Nah, itu ternyata juga menerapkan konsep rasio. Iya. Karena dari 1 gulung harus jadi 90 celana. Itu rasionya seperti itu. Kalau ada yang salah jahit, nah itu berarti risiko nanti rugi. Silakan dituliskan.
Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Ya, nampaknya beberapa sudah selesai yang nomor 1. Kalau sudah, lanjut yang nomor 2. Ya, diselesaikan permasalahan itu. Penerapannya bagaimana? Kenapa? Gimana? Untuk menghitung biasanya lebih mudah menggunakan tabel rasio. Ya, menggunakan tabel rasio. Sudah sering menggunakan ini karena pembelajaran sebelumnya juga sudah pernah. Nah, contoh tabel rasio seperti yang di layar ya. Tabel rasio penggunaannya ada rasio dan ada jumlah sebenarnya. Nah, tabel rasio bisa disesuaikan penggunaannya berdasarkan komponen masalahnya. Nampaknya ada yang hampir selesai semua ini. Ada yang hampir selesai. Oke, lebih cepat lebih baik. Ya, ada yang tanya? Coba. Nomor 3, kenapa? Ya, ada yang bertanya nomor 3. Nomor 3 bagaimana itu? Ada yang bisa jawab? Diapakan itu? Ya, iya, itu diselesaikan menerapkan konsep rasio. Sudah? Kelompok Diponegoro? Ya, nomor 3. Kemudian kelompok Ahmad Yani? Belum. Nomor berapa? 3. Kelompok RA Kartini? Wah, sudah sampai nomor 3. Tinggal menghitung. Kelompok Jenderal Sudirman? Ya, sudah nomor 3 juga. Oke. Kalau sudah selesai semua nanti maju presentasi ya. Kenapa? Iya, iya. Tidak ada kesulitan? Tidak.
Adakah yang sudah selesai? Kelompok si mana? Ya, Era Kartini sudah selesai. Pak Timura? Belum. Semuanya ikut membantu ya dalam kelompok, semuanya harus ikut kerja sama. Yo, menghitung dengan cermat ya, dihitung dengan cermat, jangan sampai salah. Sudah ya? Belum. Ingat ya, tidak ada hal yang sulit. Semuanya pasti bisa diselesaikan. Dua kelompok sudah selesai nih, tinggal 3 yang belum. Ya. Sudah, ya. Berarti ada 3 kelompok yang sudah selesai. Sudah juga? Alhamdulillah sudah selesai. Tinggal 1 kelompok. Kita tunggu 1 lagi. Ada kesulitan apa tidak tadi? Ada kesulitan apa tidak? Tidak. Ketika diskusi, ketika kamu diskusi dengan teman kamu, pendapatnya sama apa tidak? Sama? Tidak? Tidak ya, pasti beda-beda masalahnya ya. Ya, terus bagaimana tadi menentukannya? Yang dipilih punya siapa, yang dipilih punya siapa? Dipilih yang terbaik, dipilih yang paling kontekstual gitu ya. Ya. Ini sudah juga? Sudah. Berarti semuanya sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan presentasi. Tiap kelompok maju ke depan membacakan hasilnya. Yo, kita fokuskan lagi. Halo. Hai. Hai.
supaya fokus lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Sekarang maju dari kelompok Patimura dulu. Ya, silakan semuanya maju. Ada yang membacakan, yang lain ikut membantu. Siapa? Pinjam dulu. Kelompok lain mencermati ya, dicermati. Masalahnya benar-benar kontekstual apa tidak, terus penyelesaiannya sudah benar atau belum. Salam dulu, dibuka salam dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Patimura akan membacakan membacakan hasil kerja kami. kami. Ya, gitu ya nanti ya yang lain ya. Ya, silakan. Nomor 1. Tetangga saya menjual baju secara online. Jika orang memesan baju sebanyak 8 baju dengan harga 800.000, maka harga satu baju adalah baju 8 harga 800 dibagi 8, satu baju harganya 100.000. Ya, itu berarti penerapan apa? Rasio satuan. Ada yang pesan 8 baju harganya 800.000. Rasio satuannya, harga satuannya. Ya, betul ya? Oh ya, tepuk tangan. Sekarang jawab yang nomor 3. Yo. Tetangga Pak Gora mempunyai usaha konvensi yang memproduksi celana pendek. Setiap gulungan kain panjang 45 meter dapat menghasilkan 90 celana. Jika dalam satu hari celana yang dihasilkan sebanyak 460 potong, berapa meter kain yang dibutuhkan? Kain jika celana pendek jika memproduksi 90, kain 5 dikali 4. Celana pendek yang dihasilkan 360 dan kain yang dibutuhkan adalah 180 meter. Betul, 180 meter. Kelompok lain betul? Yuk ditanggapi. Betul ya. Kasih tepuk tangan kelompok Patimura. Ya, ditutup salam dulu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Ya, masalahnya ada di sekitar rumahnya. Tadi ada yang menjual baju secara online. Berarti ada penjual all shop ya, online shop. Selanjutnya kelompok Diponegoro. Yuk silakan maju. Ketika membaca hasil seperti ini ya, kertasnya jangan menutupi wajah tapi di bawah, okay? Jadi nanti bisa terlihat oleh temannya. Yuk silakan dibuka dengan salam, perkenalkan nama kelompok, kemudian baru sampaikan hasilnya. Yuk salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari yang dekatin. Ya. Kami dari Yang keras lagi. kelompok Diponegoro. Ya, keras ya. Kan bacakan Kita akan membacakan hasil ya. kerja kelompok kami. Ditekan lagi titiknya biar dengar nomornya. Yuk. Penjual bakso membuat 30 porsi bakso dalam waktu 3 hari. Bagaimana jika penjual bakso membuat 60 porsi, berapa waktu yang diperlukan? Ya. Terus bagaimana penyelesaiannya? 3 hari sama dengan 30 porsi. Ya. 6 hari
yang bawahnya sekalian. Tetangga Pak Suni mempunyai usaha konveksi yang memproduksi celana pendek. Setiap gulung kain panjang panjang 45 meter dapat menghasilkan 90 celana. Jika dalam satu hari celana yang dihasilkan sampai 360 potong. Berapa meter kain yang dibutuhkan setiap hari? 90 kali 4 Ya. 360. 45 dikali 4 180. Ya. Sudah? Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Diponegoro. Coba pinjam, tadi masalah kontekstualnya apa? Teman-teman tadi kurang begitu dengar. Penjual bakso membuat 30 porsi bakso dalam 3 hari. Nah, kalau penjual itu membuat 60 porsi, berapa waktu yang diperlukan? Nah, berapa berarti? Dikali berapa ini? 2, betul ya? Penyelesaiannya dikali 2. Jadi butuh waktu 6 hari. Ya, masalah kontekstual. Ini penjual baksonya siapa? Oh iya, Bapak Erafa. Terus yang nomor 3, betul tadi 180, sama ya? Sama, oke, bagus. Kelompok Diponegoro. Selanjutnya, kelompok Ahmad Yani, silahkan. Salam dulu, perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ahmad Yani ingin membacakan hasil kerjasama kita. Ya, Nomor 1, yuk, dibantu. identifikasilah contoh masalah penerapan rasio yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Ya. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Tetangga saya mempunyai warung mie ayam. Setiap 1 hari dia membuat 8 porsi. Jika 5 hari dia membuat berapa porsi? Hasilnya adalah 8 kali 5 sama dengan 40. Ya, Nomor 3, tetangga Pak Guru mempunyai usaha konveksi yang memproduksi celana pendek. Setiap gulung kain panjangnya 45 meter dapat menghasilkan 90 celana. Jika dalam satu hari celana yang dihasilkan sebanyak 360 potong, berapa meter kain yang dibutuhkan setiap hari? 90 celana dikali 4 sama dengan 360 potong. 45 meter dikali 4 sama dengan 180 meter. betul? Tuh, tepuk tangan untuk kelompok Ahmad Yani. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok Ahmad Yani. Tadi masalah kontekstualnya apa? Penjual mie ayam membuat apa? Berapa porsi? 8 porsi setiap hari. Terus kalau apa tadi? Iya, kalau 5 hari berapa porsi yang dia buat? Ya tinggal dikali berapa berarti? Iya, dikali 5, maka ketemu 40 porsi. Ini penjual mie ayamnya siapa? Tetangga. Iya, tetangganya Pangkal. Oh iya. Yang lain nggak apa-apa ya, masalahnya nggak diangkat ya. Ya. Selanjutnya kelompok RA Kartini, silahkan maju. Perkenalan, siapa yang mau? Lalu? Ya. Salam dulu, terus perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RA Kartini ingin membacakan hasil kerjasama. Ya. Masalahnya satu. Kaila akan membuat jus alpukat. Tiap 1 gelas membutuhkan 2 alpukat. Kaila ingin membuat 5 gelas jus alpukat.
alpukat. 2 dikali 5, 10. Jadi untuk membuat 15 juz alpukat membutuhkan 10 buah alpukat. Oh, yang berikutnya. Panjang kain. Ya. Tenaga Pak Guru mempunyai usaha konveksi yang memproduksi celana pendek. Setiap bulu kain panjangnya 45 meter dapat menghasilkan 90 celana. Jika dalam 1 hari celana yang dihasilkan sebanyak 360 potong, berapa meter kain yang akan dibutuhkan setiap hari? Panjang kain 45 meter, celana 90. Celana 90 dikali 4, 360. 45 dikali 4, 180. Jadi total kain yang dibutuhkan 180 meter untuk membuat 360 celana. Ya, sudah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih. Tadi masalah kontekstualnya adalah siapa? Kaila mau membuat jus alpukat. 1 gelas butuh 2 alpukat. Kalau buatnya 5 gelas, berapa alpukat yang dibutuhkan? Itu Kaila itu siapa ya? Siapa? Oh, temannya siapa? Oh, temannya Galuh. Ya, itu kontekstual ya, benar ya. Benar-benar ada, benar-benar nyata. Terus yang nomor 3 sama, 180, betul? Betul. Selanjutnya, kelompok terakhir, silahkan maju. Salam dulu, perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat-lihatan. Yang dekat mic-nya. Kami dari Yang dekat mic-nya. kami dari Kelompok Jenderal Sudirman akan Jangan takut. kami dari Kelompok Jenderal Sudirman akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, Kak Rusi memelihara 3 ekor ayam. Setiap hari ia membutuhkan 84 pakan ayam. Jika Kak Rusi membeli lagi 9 ekor ayam, berapa gram yang dibutuhkan tiap hari? Nomor 2, ketiga ekor ayam dikali 4 sama dengan 12. 84 pakan dikali 4, 336. Jadi pakan yang dibutuhkan Pak Rudi adalah 336 gram. Terus? Tentang Pak Guru mempunyai usaha konveksi yang memproduksi celana pendek. Setiap bulu kain panjang 45 meter dapat menghasilkan 90 celana. Jika dalam 1 hari celana yang dihasilkan sebanyak 360 potong, berapa kain yang dibutuhkan setiap hari? Panjang 90 celana dikali 4, 360. 45 kain dikali 4, 180. Jadi kain yang dibutuhkan setiap hari adalah 180 meter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ya, tadi masalah kontekstualnya adalah Pak Rudi memelihara 3 ekor ayam. Tiap hari butuh 84 gram pakan untuk 3 ekor. Kalau membeli lagi 9, berarti ayamnya jadi berapa? Benar ini 12. Oh iya, jadi 12 ya. Maka berapa gram pakan yang dibutuhkan?
Kali berapa? 4 ketemu. Betul ya? 336. Nah, ini Pak Rudi itu siapa? Siapanya? Tetangganya siapa? Iya, tetangganya Nafla. Punya ayah beneran ya? Oke, itu kontekstual berarti. Terus yang nomor 3 sama, 180. Berarti pertanyaan nomor 3 semuanya menjawab dengan benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti ini menunjukkan bahwa kalian sudah paham dan sudah bisa menerapkan konsep rasio dengan benar. Oke. Sekarang selanjutnya dari masalah-masalah tadi yang sudah kalian kemukakan dari kerja kelompok tadi, adakah tantangan, hambatan yang kalian temukan? Kesulitannya apa tadi ketika diskusi, ketika kerja kelompok? Apa? Tidak ada ya? Gampang ya? Semuanya bisa ya? Apa? Unggul ada? Sedikit salah. Oh iya, pas perkalian tadi sedikit salah. Berarti kenapa itu kok bisa salah? Kira-kira kenapa? Iya, kurang fokus menghitung, kurang cermat dalam menghitung. Baik, kita lanjutkan. Nanti di rumah Pak Guru harapkan kalian tetap bisa menerapkan konsep rasio ini untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ya. Dan kalian nanti bisa menggali lagi contoh-contoh penerapan rasio dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal kalian. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Pak Guru punya lembar asesmen formatif, silahkan nanti dikerjakan. Waktunya ini 5 menit cukup, ini gampang ini. Ada lembar soal, silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit, selesai itu, gampang soalnya. Sama, penerapan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, tidak ada yang sulit ya. Semua masalah bisa diselesaikan. Tanamkan dalam pikiran kalian, tidak ada sesuatu yang sulit. Kalau kalian mau mencoba, pasti bisa. Kalau kalian mau belajar,
pasti bisa. Ada yang kesulitan? Tidak, oke. Oke, sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, dikumpulkan tiap kelompok dulu. Dikumpulkan tiap kelompok. Tiap kelompok dihimpun tiap kelompok. Ya, dihimpun di tiap kelompok. Jangan lupa tulis nama. Ya, masing-masing kelompok maju ke depan. Perwakilan kelompok maju ke depan, mengumpulkan ke depan. Yo, maju. Perwakilan kelompok maju ke depan, dikumpulkan. Ayo, maju ke depan, dikumpulkan. Dikumpulkan ke depan. Yang formatif saja, yang formatif. Oke, tumpuk di meja. Oke, terima kasih. Ya. Oke, sekarang kita sudah selesai belajar rasio, kita sudah menerapkannya. Sekarang mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan apa sih yang sudah kita dapatkan dari belajar hari ini. Kita sudah belajar apa? Rasio. Sudah bisa menerapkannya? Sudah. Kalian sudah bisa menerapkan rasio dan harapannya nanti kalian bisa melakukannya juga di rumah. Mencari rasio, penerapan rasio-rasio lain dan diselesaikan dengan konsep rasio, ya. Kesimpulannya berarti banyak masalah sehari-hari yang menerapkan rasio tanpa kita sadari, ya kan? Ternyata banyak sekali masalah sehari-hari yang menerapkan konsep rasio. Setelah kalian tadi diskusi, nemu banyak, ya kan? Tiap anak punya masalah yang berkaitan dengan rasio, ya kan? Ya, ternyata tanpa kita sadari banyak masalah yang berkaitan dengan rasio. Nah, kemudian sekarang kita berefleksi. Nah, siapa yang mau menyampaikan refleksi? Bagaimana kalian akan menerapkan ilmu yang telah kalian dapatkan hari ini? Yo, siapa yang mau menyampaikan refleksi? Ya, Yohana dulu ya. Ya. Yo, dari sini dibaca nggak apa-apa? 3. Saya akan berlatih lebih dari untuk menerapkan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ulangi. Saya akan berlatih lebih dalam untuk menerapkan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus ya. Dia akan berlatih lebih dalam untuk menerapkan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang menyampaikan? Ya, Haris. Saya berusaha mengembangkan pola pikir saya agar dapat menyelesaikan setiap masalah. Ya, bagus sekali. Dia akan berusaha mengembangkan pola pikirnya agar dapat menyelesaikan setiap masalah. Ada lagi? Ya, Sherin. Saya
akan menerapkan ilmu tentang rasio dalam kehidupan nyata. Ya. Sheryl akan menerapkan konsep rasio dalam kehidupan nyata, ya, karena sudah belajar tadi ya. Ada lagi? Oke. Unggul. Saya akan menggunakan ilmu yang saya dapat dari pembelajaran hari ini untuk memecahkan masalah yang melibatkan rasio. Nah, kali ini kurang jelas. Saya akan menggunakan ilmu yang saya dapat dari pembelajaran hari ini untuk memecahkan masalah yang melibatkan rasio. Unggul akan menggunakan ilmu yang didapat hari ini untuk memecahkan masalah yang melibatkan rasio. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, harapannya itu ya. Harapannya kalian sudah dapat ilmu rasio, berarti kalian harus bisa menerapkannya, mengaplikasikannya, sehingga ilmu yang kalian dapatkan akan bermakna, ya, akan bermakna untuk kehidupan kalian kelak, bukan hanya sekarang, tapi kelak. Siapa tahu ada yang jadi arsitek, siapa tahu ada yang jadi usahawan, wirausahawan, ya, seperti itu. Jadi ilmu rasio itu penting sekali. Baik. Selesai sudah pembelajaran kita, dan rencananya pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan lebih memperdalam lagi tentang rasio untuk menerapkannya dengan masalah-masalah yang lebih kompleks, ya. Dan nanti insya Allah pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran terakhir, sehingga nanti setelah pembelajaran terakhir ada asesmen sumatif, ya, asesmen akhir, karena nanti sudah mau ulangan, gitu ya, ya. Dan sebagai penutup, Pak Guru mengucapkan terima kasih kepada kalian yang proses belajar hari ini sudah sangat luar biasa. Kalian semuanya belajar dengan baik, memahami dengan baik, dan dapat menerapkan dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini Pak Guru akhiri. Kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.